Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Ali dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 mengenai mata kuliah ekonomi mikro. Di sini saya akan memandu sebagai moderator mengenai analisis laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo. Nah, adapun nama-nama dari kelompok saya, yang pertama ada Anissa Ul Karimah dengan NPM 1950212, ada Mutiara Nur Mailani NPM 1950215, adapun dari Suci Permata dengan NPM 1950217, adapun dari Rifa Fadilah NPM 1950222, adapun dari saya sendiri dengan NPM 1950223, adapun dari Rifki Afwa Ramadan dengan NPM 1950237, adapun dari Tiwi Alfia dengan NPM 1950239, adapun dari Cindy Farah Fausan dari angkatan 2020 dengan NPM 2050251. Nah, di sini saya sendiri akan memaparkan terlebih dahulu mengenai rasio likuiditas PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang pertama ada rasio likuiditas dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas memiliki beberapa jenis yang lumrah dipakai dalam praktek untuk mengukur perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu yang pertama ada rasio lancar ataupun sering disebut dengan current ratio. Adapun yang kedua ada rasio kas ataupun cash ratio. Yang ketiga adapun rasio sangat lancar ataupun disebut dengan quick ratio. Nah, di sini pun ada rasio lancar. Yang pertama, rasio lancar digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo menggunakan total aset lancar yang ada. Rasio lancar dihitung dengan rumus yang biasanya ada rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Adapun contoh dari rasio lancar PT Nippon Indosari Korpindo pada tahun 2019 sama dengan aktiva lancar 4,6082 dibagi dengan hutang lancar 1,589 sama dengan 2,9. Adapun dari contoh dari 2018 sama dengan 4,394 dibagi hutang lancar 1,477 sama dengan 2,9. Nah, itu untuk rasio lancar. Untuk penjelasan lanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yang selanjutnya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Afwa Ramadan, nomor NPM 1950200037. Di sini saya akan membahas mengenai rasio kas. Rasio kas merupakan perbandingan dari kas yang ada di perusahaan dan di bank dengan total hutang lancar. Rasio kas dihitung dengan rumus rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas per kewajiban lancar. Rasio kas PT Nippon Indosari Korpindo pada tahun 2019 yaitu 1 triliun 185 miliar 910 juta 198.515 rupiah per 1 triliun 589 miliar 486 juta 465.854 rupiah sama dengan 0,7 pada tahun 2018, yaitu 1 triliun 294 miliar 526 juta 260.890 rupiah per 1 triliun 476 miliar 909 juta 260.772 rupiah sama dengan 0,8.
Rasio sangat lancar atau quick ratio. Quick ratio atau rasio cepat adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi atau pusat laba. Dengan rumus quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan per kewajiban lancar. Quick ratio PT Nippon Indosari Korprindo pada tahun 2019 adalah 1.811.411.044.438 rupiah dikurangi 83.599.374.391 rupiah per 1.489.486.854 rupiah sama dengan 1,12. Pada tahun 2018 sama dengan 1.876.409.299.238 rupiah dikurangi 65.127.735.601 rupiah per 1.496.960.772 sama dengan 1. Rasio leverage menurut Fabozzi dan Wright pada tahun 2009, rasio leverage adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai seberapa besar risiko keuangan yang telah diambil perusahaan. Jenis-jenis rasio leverage yaitu total debit to total asset ratio, yang kedua total debit to equity ratio, yang ketiga long term debit to equity ratio. A. Total debt to total asset ratio atau DAR. Rasio DAR juga menunjukkan hubungan antara dana yang disediakan oleh pemegang saham perusahaan dengan kreditor sebagai pemberi hutang. DAR dapat digunakan untuk mengukur tingkat keamanan hutang relatif terhadap aset. Rumus untuk menghitung total debt to total asset rasio DAR adalah DAR sama dengan total debt dibagi dengan total aset. Contohnya adalah berdasarkan laporan keuangan pada PT Nippon Indosari Karpindo, maka total debt to total asset rasio adalah sebagai berikut. DAR pada tahun 2019 sama dengan total debt dibagi total aset, yaitu sama dengan 1.589.486.465.854 dibagi dengan 4.682.083.844.951, hasilnya adalah 0,33. Dan DAR pada tahun 2018 yaitu 1.476.909.260.772 dibagi 4.393.810.380.883 sama dengan 0,33. B. Total debt to equity ratio atau DER. Menurut Sukmawati Sukamulya, pengertian debt to equity ratio atau DER adalah mengukur persentase liabilitas pada struktur moral perusahaan. Rasio ini penting untuk mengukur risiko bisnis perusahaan yang semakin meningkat dengan penambahan jumlah liabilitas. Rumus total debt to equity ratio atau DER yaitu DER sama dengan total debt dibagi total equity. Contohnya, adapun contohnya berdasarkan laporan keuangan pada PT Nippon Indosari Karpindo, maka total debt to equity ratio adalah sebagai berikut. DER 2019 total debt atau total equity sama dengan 1.589.486.465.854 dibagi 3
09259737997 sama dengan 0,51. Adapun DER 2018 yaitu 1.476.909.26772 atau 2.916.901.120.111. Hasilnya yaitu 0,50. Saya, Tio Elvia, akan menjelaskan mengenai LTDE. Menurut Fahmi, LTDE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban jangka panjang dibandingkan dengan total modal. Untuk rumus LTDE sama dengan long term debt dibagi total equity. Contoh berdasarkan laporan keuangan pada PT Nippon Indosari Korpindo sebagai berikut. LTDE tahun 2019 sama dengan long term dibagi total ekuitas sama dengan 488.548.147.289 rupiah dibagi 3.997.379.097 rupiah sama dengan 0,15. Untuk tahun 2018 sama dengan 999.487.110.723 rupiah dibagi 2.901.120.111 rupiah sama dengan 0,32. Yang selanjutnya ada rasio aktivitas. Menurut Kasmir, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jenis dari rasio aktivitas yaitu A. Perputaran aktiva atau total asset turnover, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumus untuk menghitung perputaran aktiva yaitu total asset turnover sama dengan penjualan bersih tahunan dibagi rata-rata total aset. Nama saya Suci Permata, NPM 1950217. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan perputaran aktiva atau total asset turnover. Total asset turnover pada tahun 2019, penjualan bersih tahunan dibagi rata-rata total aset sama dengan Rp27.147 dibagi Rp1.075.570 sama dengan 0,02 kali. Sedangkan untuk tahun 2018, penjualan bersih tahunan dibagi rata-rata total aset sama dengan Rp28.570 dibagi Rp918.989 sama dengan 0,03 kali. PT Nippon Indosari Korpindo mengalami kondisi yang tidak baik karena terjadinya penurunan rasio dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu dari 0,03 kali menjadi 0,02 kali. Selanjutnya perputaran piutang atau receivable turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Berdasarkan laporan keuangan pada PT Nippon Indosari Korpindo, maka rasio aktivitasnya adalah receivable turnover pada tahun 2019, penjualan kredit dibagi piutang rata-rata sama dengan Rp481.573.100.686 dibagi Rp262.237.300.000
Rp604.524 sama dengan 2 kali. Sedangkan untuk tahun 2018, Rp429.949.853.861 dibagi 227.038.085.128 sama dengan 2 kali. Kemudian average collection period atau periode penagihan rata-rata. Suatu pengukuran yang menunjukkan berapa banyaknya waktu yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Rumus untuk menghitung ACP ialah hari dalam setahun dibagi rasio perputaran piutang. Berdasarkan laporan keuangan pada PT Nippon Indosari Korpindo, maka rasio aktivitasnya adalah ACP pada tahun 2018, hari dalam setahun dibagi rasio perputaran piutang sama dengan 365 hari dibagi 2 sama dengan 183 hari. Sedangkan untuk tahun 2019, 365 hari dibagi 2 sama dengan 183 hari. Jadi, periode penagihan rata-rata pada PT Nippon Indosari Korpindo tersebut adalah sebanyak 183 hari pada tahun 2018 dan 183 hari pada tahun 2019. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rasio perputaran sediaan atau inventory turnover ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam suatu periode. Rumus untuk menghitung rasio perputaran sediaan yaitu perputaran dibagi persediaan. Berdasarkan laporan keuangan pada PT Nippon Indosari Korpindo, maka rasio aktivitasnya adalah sebagai berikut. Inventory turnover rasio pada tahun 2019 sebesar 39,9. Inventory turnover rasio pada tahun 2018 sebesar 42,4. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas yang pertama adalah gross profit margin, yaitu rasio profitabilitas yang menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan untuk mengukur efisiensi penghitungan harga pokok atau biaya produksi. Rumus untuk menghitung gross profit margin yaitu penjualan bersih dikurang HPP dibagi penjualan bersih. Berdasarkan laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo dapat diketahui rasio profitabilitas untuk perusahaan tersebut sebagai berikut. Gross profit margin pada tahun 2019 sebesar 15%. Untuk gross profit margin 2018 sebesar 20%. Gross profit margin PT Nippon Indosari Korpindo mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 5% meskipun penjualan mengalami peningkatan. Hal ini menandakan meskipun penjualan tahun 2019 mengalami penurunan, PT Nippon Indosari Korpindo masih kurang efektif dalam mengatur pengeluaran atas harga pokok penjualannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang net profit margin. Net profit margin adalah rasio profitabilitas yang untuk menilai presentasi laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik juga operasi suatu perusahaan. Rumus untuk menghitung net profit margin adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan. Berdasarkan laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo,
Dapat diketahui, rasio profitabilitas untuk perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Net profit margin 2019 sebesar 3,4%. Net profit margin 2018 sebesar 0,2%. Jadi, net profit margin pada PT Nippon Indosari Korpindo mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 3,2%. Selanjutnya, return on asset. Return on asset adalah rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba yang diperoleh berdasarkan total aset, sehingga efisiensi perusahaan dalam mengelola aset bisa terlihat. Rumus untuk menghitung return on asset adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Berdasarkan laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo, dapat diketahui rasio profitabilitas untuk perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Return on asset pada tahun 2019 sebesar 5,1%. Return on asset tahun 2018 sebesar 2,9%. Selanjutnya ada return on equity, di mana return on equity ini adalah rasio probabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Rumus untuk menghitung return on equity ini ada return on equity sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas. Berdasarkan dari laporan keuangan PT Nippon Industri Korpindo, dapat diketahui juga rasio probabilitas untuk perusahaan tersebut adalah untuk tahun 2019 ada 7,6% dan untuk 2018 ada 4,4%. Kemudian untuk kesimpulannya itu sendiri, jadi di dalam suatu laporan keuangan perusahaan itu ada beberapa aspek yang harus dianalisis. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada rasio likuiditas, rasio leverage, terus yang ketiga ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio probabilitas. Dari keempat aspek tersebut wajib dianalisis dengan baik oleh setiap perusahaan supaya persentase hutang dan modal dapat terjangkau dan menghindari terjadinya kerugian pada suatu perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.